Yang jelasnya katong seng mengapa seng mencibiri orang Seram dalam hal ini yang tadi ente katakan. Nah, yang jelasnya siapapun Bupati Maluku Tengah itu seluruh masyarakat Maluku Tengah punya bupati, baik orang Seram maupun orang Hatua maupun orang Yajiral Hitu maupun orang Seram Utara, Banda, Teluti dan Tehoru. Nah, mari katong hilangkan semua tendensi-tendensi politik. Nah, mari katong sama-sama lah. Nah, yang jelasnya siapapun jadi bupati, mari katong bergandeng sama, katong bergotong royong untuk membangun ini Kabupaten Maluku Tengah. Iya, setuju Ketua. Sebenarnya itu kalimat yang keluar dari katong anak-anak Seram pun Mulu. Katong tuh selalu seperti itu. Katong berbeda pilihan dalam pemilu. Katong pilih ini, pilih itu. Tapi ketika selesai pemilu, katong selesai. Yang persoalannya itu ada di pada kekuasaan. Kekuasaan itu tidak pernah selesai dengan kelompok. Setelah pemilu, kelompok itu terbentuk. Dan kelompok itu sendiri yang hidup. Kekuasaan lupa bahwa tugas mensejahterakan masyarakat secara utuh, bukan secara kelompok, itu tugas kekuasaan, tugas pemerintah. Tetapi yang selama ini terjadi itu, tugas untuk menghidupkan masyarakat itu tidak lagi menjadi tugas penting bagi dong. Yang penting itu kelompok hidup. Padahal kalau katong mau lihat kehidupan bermasyarakat secara utuh, katong ini kan semua hidup sama-sama, sudah tidak lagi membedakan mana Seram mana bukan. Masing-masing punya hak yang sama di tanah yang sama. Nah, itu kenapa selalu terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Dalam proses-proses seperti ini, proses kayak sekarang yang lagi marak ini, proses pencalonan PJ, itu muncul isu-isu Kailolo lah, Pelau lah, segala macam. Ini untuk apa isu ini kira-kira? Untuk apa membangun isu-isu seperti itu? Apakah akan berdampak kepada nanti penunjukan PJ? Isu-isu golongan dan kelompok, dan katong ambil dia pembahasa kasar tuh, isu-isu kampung begitu, akan berpengaruh ke simpar pencalonan PJ, pengusulan PJ. Kan dari awal beta sudah sampaikan bahwa ada isu golongan, isu kelompok yang sengaja untuk melakukan provokasi-provokasi di media sosial untuk pengusulan pejabat Bupati Maluku Tengah. Beta pikir itu isu lah. Nah, yang jelasnya beta tekankan sekali lagi, katong harus sama-sama jeli melihat persoalan ini, karena media ini kan sudah terlalu banyak provokasi sana, provokasi sini. Jadi itulah. Kemudian tadi saudara katakan bahwa ente katakan persoalan kekuasaan tidak melihat kesejahteraan masyarakat Seram. Wah, itu keliru. Karena kenapa? Tidak semua kebutuhan masyarakat Maluku Tengah ini semua terbentuk pada kekuasaan atau pemerintahan. Ada anggaran-anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, kemudian lewat perpanjangan tangan pemerintah daerah. Lah, namanya itu kan dana desa. Nah, ini yang harus pemerintah desa memaksimalkan anggaran ini, sehingga kita tidak terpus lagi kepada pemerintahan di kabupaten. Nah, beta pikir ini solusi lah. Pemerintah desa juga harus menjawab persoalan-persoalan ini. Kalau beta punya statement itu tuh bukan tentang bagaimana negeri-negeri hidup. Dan beta punya statement itu tuh bagaimana orang-orang negeri datang ke kota mencari penghidupan atau berurusan, itu selalu ada rasa ada rasa apa namanya didiskriminasi begitu Ketua. Jadi ada rasa diskriminasi, menjadi entah ini pikiran kampung-kampung atau nanti Ketua sendiri koreksi akan. Ada rasa diskriminasi itu kalau orang-orang kampung yang datang itu urusannya lambat Tapi kalau orang-orang tertentu yang datang, apalagi orang-orang dekat kekuasaan, itu urusannya cepat. Itu yang kita maksudkan. Jadi bukan persoalan dana desa atau apa, itu urusan di negeri nantilah. Kita mau bangun dong desa atau Tapi persoalannya bagaimana negeri ini, orang-orang negeri ini datang ke kota, datang ke kota kabupaten, kota Masoi. Entah itu mau cari hidup kah atau ada urusan kah, itu selalu ada diskriminasi. Dan itu terjadi di semua lini pemerintahan. Yang tugas pemerintah adalah melayani, tapi pelayanannya itu bukan melihat masyarakat secara utuh, tapi selalu pakai kacamata kelompok. Itu kenapa seperti itu, Ketua? Kalau menurut beta, yang ada isu-isu primordial kayak begitu. Cara masyarakat desa datang di kota juga, semua pelayanan juga sama. Sehingga ada isu bahwa ada pelayanan yang terbaik buat kelompok ini, ada pelayanan yang tidak terbaik bagi kelompok ini. Kita pikir itu terlalu keliru.
yang tadi ente katakan. Ada ketua. Pasti ada. Lah ketua Sanija bilang perbeda itu dong Ya. ini kalau dong urusan boleh, tapi Ya, kalau katong ini sekarang yang terjadi lihat toh, Ah. orang kampung datang di kota dong merasakan kenyamanan kota Mosoi, ada tempat-tempat hiburan toh di Dulang Patita, ada di Sarawak. Beta pikir mereka nyaman lah. Nah, persoalan pelayanan itu persoalan artinya pelayanan pemerintahan. Nah, tapi tidak ada diskriminasi antara kelompok satu dengan ada kelompok ketua yang lain. ketua jaga belakang perbeda itu. Ketua jaga bilang tuh, dong ini kalau katong urusan dong putar katong sampai nanti kalau dong urusan paling cepat. Itu ketua jaga bilang itu. Ah, ketua ini. Nah, ini hal-hal begini, hal-hal kecil begini. Padahal sebenarnya katong ini orang Seram ini sangat mendukung pemerintahan. Siapapun yang memerintah, katong sangat mendukung. Yang katong mau cuma itu kalau pakai bahasa adil itu terlalu tinggi lah. Katong itu mau cuma setara, sama rata sama rasa. Itu saja yang katong mau. Kalau sama rata sama rasa, siapapun yang berkos mau 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, katong saya minta peduli. Karena katong orang Seram sadar sendiri ketua bahwa katong orang Seram ini kemampuan di bidang-bidang itu memang masih minim. Masih minim sekali. Katong pun sekolah-sekolah juga di kampung-kampung masih papang. Itu yang paling dekat dari kota sama masih papang. Katong belum tahu yang jauh-jauh dari kota. Itu akan sekolah di dalam rumah-rumah apa katong tidak tahu. Nah, yang jelas katong merasa katong punya kemampuan belum sampai di situ. Maka katong berterima kasih sekali ada orang-orang yang sudah punya kemampuan lalu duduk di tempat-tempat itu. Nah, yang jadi tetap yang menjadi katong pun soal itu adalah sama rasa ini kenapa susah sekali dilakukan. Toh katong juga yang minta uang. Toh katong juga yang minta apa-apa. Katong hanya minta apa yang katong butuhkan itu dilayani, diakomodir. Itu saja. Jadi begini bicaranya kan tadi ente bilang persoalan pelayanan dan infrastruktur. Kalau bicara pelayanan dan infrastruktur ini kan kalau katong mau kilas kembali, nah, ini kan ada DPRD Maluku Tengah ini kan semua komisi ini kan dikuasai oleh orang Seram. Contohnya. Nah, kan contoh kan kemarin komisi 1. Komisi 1 siapa? Itu orang Seram. Siapa? Toh Jet Latukar Lutu. Oke, komisi 2. Komisi 2 Hasan Al-Katiri. Toh komisi 3 Sahbudin Hayoto. Ya, komisi 4 ada Arman Mualo. Ya. Kan 5 tahun terakhir ini kan komisi-komisi ini kan duduk orang Seram. Tahun kemarin juga orang Seram semua jadi komisi 4. Di semua komisi ada DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Jadi kalau bicara persoalan infrastruktur dan pelayanan, ini ada lembaga legislatif di sini. Kalau memang presur ke eksekutif kurang begitu, ada legislatif. Ini yang katong terlalu terjebak dalam wilayah eksekutif sehingga katong menyalahkan semua persoalan pelayanan infrastruktur ke eksekutif. Betul, eksekutif punya anggaran, punya wilayah eksekutor. Tapi legislatif juga harus dia presur. Ini yang lemahnya di sini. Jadi harapan beta supaya juga tokoh-tokoh Seram, ada ketua komisi yang menduduki jabatan-jabatan penting di parlemen bisa juga membackup kepentingan ini. Ini juga persoalan. Jadi tidak semua terketuk kepada kelompok yang lain. Ada juga diberikan kesempatan kepada kelompok yang satu untuk menduduki jabatan-jabatan penting di DPRD Maluku Tengah. Oke, berarti katong pindah kepada persoalan eksekusi dan legislasi. Kan kalau katong pindah kepada persoalan eksekusi dan legislasi ini kan sifatnya mendata, menyampaikan. Eksekutif sifatnya itu mengeksekusi. Iya. Jadi kalau data dan penyampaian sudah disampaikan lalu tidak dieksekusi, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Ini kan yang tadi dari awal tadi ente katakan bahwa Maluku Tengah ini kan barang yang hanya melalui tahapan itu hanya sekedar persyaratan saja. Kan kebiasaan yang terjadi, budaya yang terjadi di daerah ini. Ketika eksekutif mau golkan dia punya anggaran-anggaran harus ada nego-nego di legislatif. Ini yang harus wilayah-wilayah ini harus dimainkan oleh teman-teman yang ada di DPRD, teman-teman yang punya darah Seram harus main di wilayah-wilayah ini, sehingga tidak termuncul ada ego-ego kampung, ada ego-ego rasisme di sini, ada ego kelompok. Ini keliru. Berarti menurut ketua orang-orang Seram yang menduduki jabatan di legislatif ini tidak mampu untuk mendorong aspirasi masyarakat kepada eksekutif. Ini karena fungsi pengawasannya lemah tuh tidak mampu untuk mendobrak.
Sementara sudah punya kekuatan besar. Kira-kira menurut ketua itu kenapa tokoh-tokoh Seram yang duduk sebagai ketua-ketua komisi di lembaga DPR yang harusnya menyuarakan aspirasi rakyat itu mampu menyuarakan itu kenapa? Karena karena mereka punya kemampuan berpikir itu terlalu lemah. Oh, berarti orang Seram yang menduduki jabatan-jabatan itu tuh kemampuan berpikirnya memang lemah. Harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat Seram. Harus melihat aspirasi masyarakat Seram. Kalau memang aspirasinya tidak diterima oleh pemerintah daerah dalam ini eksekutif, maka harus dorong lewat legislatif. Legislatif sama masyarakat lemah. Oh, berarti memang pada kesimpulan sementaranya ketua itu tokoh-tokoh Seram yang menduduki jabatan di legislatif itu memang lemah dalam mendorong aspirasi masyarakat Seram sendiri. Ya, mendorong. Contohnya kayak ketua komisi AMPA orang Seram, ketua komisi 3 orang Komisi Seram, 3. 2 orang Seram, 1 orang Seram, dan untuk mensejahterakan aspirasi dari masyarakat Seram sendiri saya dong mampu begitu Saya mampu. Berarti harus diganti dong itu sebelum jadi lah. Harus diganti. Harus diganti ini bukan diganti jadi ketua komisi tapi harus diganti dalam perhelatan pemilu 2024 nanti. Nanti ya. Jadi masalah Seram itu sebenarnya ada di orang Seram sendiri. Ya, masalah masih ada orang Seram sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Setuju? Iya, karena kalau ketong lihat-lihat juga banyak orang Seram yang duduk di dewan juga bisa bikin apa-apa. Bataria jo sekali-sekali. Punya jabatan penting. Bicara persoalan kesehatan dan pendidikan ada ketua komisi 4. Bicara infrastruktur ada di komisi 4, di komisi 3. Bicara persoalan pemerintahan ada di komisi 1. Ini kan tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Berarti ini warning buat masyarakat Seram untuk lebih bijak dan lebih teliti dalam memilih calon-calon dan kandidat-kandidat anggota DPRD ke depan. Ya, ke depan. Harus orang-orang yang mampu menunaikan janji, harus orang-orang yang mampu tidak hanya melegislasi tapi juga mampu mengeksekusi. Iya, harus mampu begitu, ya, harus begitu. Kira-kira dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ada gak sih ketua punya salah satu role model, contoh tokoh yang bisa menjadi contoh untuk dipilih masyarakat Seram ke depan? Ya, ada contoh 2 tahun kemarin ada mantan ketua komisi 4 Haji Jailani Tomagola. Itu menarik, itu yang harus diperjuangkan oleh masyarakat Seram. Oh, begitu ya. Itu bukan karena ketua bos tuh? Bukan. Oh, bukan. Beliau lantang menyuarakan aspirasi masyarakat lewat paripurna DPRD Maluku Tengah. Itu sebenarnya salah satu contoh yang katong agak aneh juga ya. Orang-orang yang katong rasa cakap dalam memperjuangkan aspirasi, tapi orang-orang itu juga diputus oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini problem kronisnya Maluku Tengah. Kira-kira menurut ketua itu kenapa sampai orang-orang yang mampu atau orang-orang yang bisa bicara atau orang-orang yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat itu justru yang dipaksa diam? Itu kenapa ketua? Itu karena ini yang beta lebih menarik. Beta teliti Bapak Haji Jailani Tomagola punya kata-kata ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Maluku Tengah. Beliau punya tagline-tagline dalam spanduk-spanduk itu menarik itu. Ada yang bilang lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Ini persoalan lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Kenyang di sana bicara lain, lapar di sini bicara lain. Itu 2014. 2019 itu bila-bila. Bilang lain bikin lain. Itu yang selalu menjadi soal itu. Yang beda heran tuh begitu. Kalau orang-orang yang frontal, orang-orang yang punya gerakan energik untuk katong bisa bilang membela kepentingan rakyat lah, itu selalu dipaksa diam. Tapi orang-orang yang diam-diam, yang pokoknya taat tertib kepada kekuasaan, itu malah lancar saja segala halnya. Itu kenapa ya? Apakah memang pergerakan
pergerakan dunia memang seperti itu atau itu masalahnya apa itu? Ini masalahnya karena tadi ente bilang kan malu ketinggian sudah kronis. Nah, ini. Jadi orang-orang mau berteriak, nah ini harus dipangkas. Sehingga jangan membuka Dosa-dosa pemerintah begitu. dosa-dosa pemerintah.